Halo Pianas, kembali lagi di channel saya. Channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat pioner semua ya. Mohon maaf kalau ada bising ya suaranya, karena di tempat saya ini lagi hujan gerimis gitu ya. Dan oke, sahabat pioner, untuk informasi kali ini ya, ini yang sering dipertanyakan oleh para pioner semua ya. Mungkin ada yang melewatkan beberapa berita yang pernah saya informasikan di video sebelumnya. Ini mengenai pertandanya Open Mainnet gitu ya. Tanda-tandanya itu memang sudah ada ya, sudah diisyaratkan oleh moderator juga, oleh core team juga gitu ya. Dan kita akan langsung saja di sini ya memperlihatkannya kepada Anda semua. Yang mana ini dari moderator luar negeri ya. Jadi dia ini Dewa Raimoner ini gitu ya, sebagai moderator luar negeri ya. Izinkan saya berbagi berita menarik dengan Anda, katanya. Badai mungkin datang lebih awal dan akan segera menunjukkan kekuatannya. Angkat kacamata Anda dan bersoraklah gitu ya. Badai ya, dari kata-katanya ini, kalau sudah badai itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali tentunya ya, yang akan mengejutkan kita semua, kurang lebih begitu ya. Dan ini postingan ini pada tanggal 1 Februari ya, pada Februari kemarin gitu ya, di pertanggal 1-nya gitu ya. Mungkin kalian melewatkan terkait ini gitu ya. Dan di sini juga dari core team nih ya, IHT Jam ya. Ini oke, mohon maaf, sudah benar-benar ada ya kode dari IHT Jam sendiri, dan dia ini salah satu core team juga gitu ya. Dan yang mana dia membalas sebuah komentar dari @AMMVCC gitu ya, memiliki beberapa hasil besar yang akan datang untuk pioner dalam waktu dekat, yang akan membuat jantung Anda berdetak lebih cepat, dan saya menantikannya sama seperti Anda ya, debut. Ini juga di 1 Februari ya kemarin. Jadi sahabat pioner, tanda-tandanya dan isyaratnya itu udah ada dari moderator luar negeri dan core team gitu ya. Ini dari mereka loh, bukan dari saya. Saya di sini hanya menginformasikan ya. Tapi kita lihatlah nanti apakah benar terjadi. Kalau misalnya tertunda dan menunggu beberapa bulan lagi ya, itu kan urusan core team yang punya proyek ya, mereka lah yang mengatur ya. Di sini saya hanya mencoba menginformasikan inilah ya isyarat-isyarat yang diberikan oleh moderator dan juga core team gitu ya. Dan di sini juga terlihat ya, dari Dewa Raimondil ya, dia di sini moderator ini juga memposting keterangannya. Dia membalas pertanyaan dari @AUMTHS gitu ya. Maaf, ada beberapa informasi yang tidak bisa saya katakan, katanya. Saya sudah mengatakan beberapa kali, dokter mengatakan paling lambat musim semi gitu, kayak seperti gitu ya. Akhir bulan akan dipanaskan lebih awal, harap bersabar gitu ya. Ini sebuah kode ini ya. Dan dari IHT Jam core team ya, dia membalas komentar dari dokter Sejout ya, Sejout gitu ya. Mungkin ini seorang dokter yang dari China yang dibalas oleh IHT Jam ini gitu ya. Dan IHT Jam ini di sini, dia ini adalah core team, bukan sembarang orang gitu ya. Open ports telah dibuka secara bertahap dan terus diperkuat dan dioptimalkan, dan persiapan penuh untuk tanggal 14 Maret gitu ya. Yang dimaksudkan mungkin open source gitu ya, tapi salah tulis mungkin ya.
Jadi open minded itu apa sih? Open minded itu sebenarnya hanya sebuah data yang ada di komputer gitu ya, kode yang ada di komputer, dan secara bertahap dirubah gitu ya, secara bertahap dibuka. Kalau sudah terbuka sampai dengan 100%, maka terjadilah open minded gitu ya. Jadi kalau ada yang menyangkal open source itu nggak ada kaitannya dengan open minded, oh Anda mainnya kurang jauh cuy ya, kurang jauh berarti Anda belajarnya ya. Open minded itu hanya sebuah kode, hanya sebuah data sebenarnya, yaitu open source itu. Kalau misal sudah dibuka keseluruhan ya, maka terjadilah open minded gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Ini dari Cozy ya, dan ini akun resminya loh ya. Dia ini adalah moderator luar negeri gitu ya. Orang-orang akan menjual semua pie mereka. Maaf, tidak semua orang akan berhasil ya, memang betul ya. Pada saat ini pun saya banyak menerima kabar yang menjual Picoinnya dengan harga murah gitu ya. Ya, memang tidak semuanya bisa berhasil ya. Yang menjual dengan harga murah tersebutlah yang akan menyesal pada open minded ke depan gitu ya. Beda halnya dengan yang sampai sekarang masih mempertahankan Picoinnya ya, karena ini memang harta kita ke depannya yang memang belum bisa kita cairkan. Kalau dalam istilah menabung gitulah ya, masih di deposito gitu ya. Jadi ya menurut saya jangan kita mengambil patokan berharap dari Picoin untuk saat ini untuk kita bisa mendapatkan uang ya. Seharusnya kita ya lakukan aktivitas seperti biasa dan bekerja seperti biasa, bukan malah berharap segera lekas bisa mencairkan Picoin kita ke uang. Itu menurut saya hal yang salah ya. Coba kalau misal nggak ada Pi Network, nggak ada Picoin gitu, Anda selain kerja, gimana Anda mau makan ya kan? Ya harus kerja ya kan. Misal anggap saja nggak ada yang namanya program dari Pi Network ini, nggak ada yang namanya Picoin deh ya, pastilah Anda harus kerja juga ya kan. Ya itulah makanya untuk adanya Pi Network dan Picoin ini ya, ini sebagai tabungan saja ya. Lakukan aktivitas seperti biasanya, dan kalau kan klik tanda ikon petirnya cuma 24 jam sekali doang kan, nggak mengganggu waktu Anda juga ya kan. Anda tinggal klik, setelah itu Anda matikan ponsel Anda dan penambangan akan tetap terus berjalan gitu ya. Nggak usah terlalu dipikirkan banget deh ya. Jadi kita kembali ke tema ya, terkait open minded ini memang ya sudah ada tanda-tandanya gitu ya, tetapi kita nggak tahu apakah di Maret ini atau di beberapa bulan kemudian gitu ya. Saya paling percaya dengan apa yang dinyatakan pihak Kortim ya. Apa yang dinyatakan oleh pihak Kortim? Pihak Kortim pernah menuliskan di layar kan ada yang kemarin itu ya, update terbaru di layar beranda aplikasi Pi Network gitu ya. Dan saya klik di situ kan ada keterangan tertulis bahwa kami sudah semakin dekat ya. Nah, kalau sudah ada pihak Kortim menuliskan itu, kami sudah semakin dekat, itu kan sebuah isyarat ya. Kita nggak tahu semakin dekatnya itu entah di bulan Maret ini atau beberapa bulan kemudian akan terjadi open minded gitu ya. Jadi di sini saya mengajarkan bukan hanya asumsi-asumsi saja, tetapi sesuai fakta memang pernyataan dari pihak Kortim ya. Tetapi ingat, ini saya hanya menyampaikan pernyataan dari pihak Kortim ya, bukannya saya yang memastikan open minded, tetapi pihak Kortim lah ya. Jadi terserah pihak Kortim mau open mindednya kapan gitu ya, itu urusan Kortim, kan Kortim yang punya proyek ini. Saya sebagai konten kreator ya hanya menginformasikan gitu ya. Jadi saya harap dengan informasi saya ini bisalah menambah
imun dan nambah semangat untuk sahabat pionerku semua. Tetap lakukan aktivitas seperti biasanya dan tetap semangat, klik petirnya dan jaga poin-poinnya. Kalau ingin melakukan transaksi, saya selalu mengingatkan jangan di bawah dari konsensus global karena ini akan merusak program dari Pi Network ini ya. Usahakan kalau ingin berpartisipasi dalam transaksi P2P ya, gunakan atau mematok pada nilai konsensus global. Oke, 314.159 US dollar ya. Mungkin sekian aja yang bisa saya informasikan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.